Kemudian pinjam duit dan pinjam win-win atau pinjamin sekarang ya, itu benar belum ada di isi lapangan dan belum masuk ke dalam Slik OJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang, saya akan koreksi permintaan dari teman-teman untuk update terbaru dari pinjol-pinjol terkait dengan DC lapangan dan masuk ke dalam Slik OJK. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang gabay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya ya saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada Bapak Ojol yang kemarin beritanya sempat heboh ya, terlindas oleh mobil barakuda yang mana mewakili rakyat Indonesia keseluruhannya yang demo di depan kantor DPR yang akhirnya menjadi korban jiwa, dan semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insya Allah sahih. Dan buat keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan kita doakan sama-sama yang terbaik dan semoga ini semua cepat selesai dan cepat damai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, lanjut lagi, saya mau bahas lagi ya pertanyaan dari seorang teman yang minta dibuatkan VT atas pertanyaan yang seperti ini. Nah, berikut pertanyaan teman-teman ya. Mbak, aku udah lihat di Slik ada 2 APK ku yang sudah dialihkan ke asuransi. Apakah FC-nya masih menagih ke rumah ya? Nah, jawabannya belum tentu dan tidak menutup kemungkinan akan datang DC juga. Karena apa? Biasanya kalau sudah dialihkan seperti ini masih tetap ada yang menagih, tetapi tidak usah digubris dan jangan dibayarkan. Karena apa? Biasanya utang-utang seperti ini sudah dilunaskan oleh pihak asuransi, tetapi kebanyakan pihak perusahaan pinjol masih mau menagih juga demi mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Nah, itu biasanya terjadi ya teman-teman ya. Tapi saya harapkan jika ini benar ada di Slik OJK kalian, gak usah dikhawatirkan karena hutang seperti ini biasanya memang sudah dibayarkan oleh asuransinya. Nah, jadi buat teman-teman semuanya udah ngecek Slik OJK dan lihat keterangannya sudah dialihkan ke pihak ketiga, sudah diperjualbelikan kepada pihak ketiga, dialihkan ke pihak asuransi, apakah itu akan tetap ditagih? Jawabannya sudah tidak ditagih lagi. Mungkin terorannya masih ada, dan itu pun hanya beberapa saja pihak ketiga yang intinya kalau kalian diteror terus kalian disuruh bayar tidak melalui aplikasi tapi disuruh kirim lewat virtual accountnya si pihak ketiga, jangan mau. Nah, seperti ini jangan mau, apalagi utang kita sudah dialihkan, sudah dibayarkan oleh asuransi, double dong jadinya kan. Seharusnya utang kita sudah lunas, ujung-ujung kita harus bayarkan lagi, enakan dianya. Yang penting intinya kalau udah dialihkan kepada pihak ketiga, sekalipun pada kenyataannya hutang kita belum sepenuhnya lunas, kita abaikan saja, biarkan saja asuransi yang bekerja ataupun nanti perusahaan mereka yang mengambil keputusan apakah hutangnya akan dihapus, bukukan atau dilunaskan oleh perusahaan mereka. Gue teman-teman ya. Jadi yang belum cek Slik OJK silakan cek Slik, semoga hasilnya bagus dan semoga hutang-hutang kalian tidak semuanya masuk ke dalam Slik OJK, karena saya yakin sampai hari ini belum semuanya pinjol masuk ke dalam Slik OJK gitu ya, karena sudah banyak informasi ke saya. Yang belum bisa sabar karena dalam satu hari itu hanya dibatasi 1000 orang saja. Kuncinya adalah kalian coba di waktu-waktu sibuk, di waktu-waktu orang kerja sibuk, mulai itu jam 10 ataupun mulai nanti jam-jam 3, jam 2, di jam-jam orang sibuk. Biasanya orang jarang menggunakan HP ya. Nah, oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman yang informasi ke saya, Mbak tolong dong bahas ini Mbak, ini informasinya benar atau tidak, karena beredar luas di media sosial. Takutnya ada sebagian orang yang salah tangkap, karena di sini menjelaskan bahwa ini pinjol di tahun 2025 yang memang masuk ke dalam Slik OJK, yang tidak masuk ke dalam Slik OJK, terus yang ada di isi lapangannya. Jadi saya coba cek, jadi hanya ada beberapa saja, dan kemungkinan beberapa yang diinformasikan ini ya yang paling banyak digunakan. Nah, ini dia teman-teman ya, data yang diminta saya untuk koreksi bener apa enggak, karena ini beredar luas di media sosial
sosial, khawatirnya ada sebagian orang yang paham, ada sebagian orang yang tidak. Oke, saya coba untuk koreksi ya sedikit karena di sini sekitar ada 33 yang memang didaftarkan ataupun yang memang disebarluaskan. Oke, kita baca satu persatu. Yang pertama itu ada kami FC lapangannya tidak ada, masuk SLIK OJK sejak 2024. Itu benar. Kemudian ada modal DC-nya random, kemudian SLIK OJK-nya tidak masuk. Nah, ini saya belum bisa katakan tidak masuk karena informasi baru-baru ini ada sebagian yang masuk ke dalam SLIK OJK dalam kategori hutangnya besar di atas dari 5 juta. Ya, kalau untuk DC lapangan benar dia random untuk di sekitaran wilayah Jakarta. Kemudian ada pundi, tidak ada DC lapangan, tidak masuk ke dalam SLIK OJK. Ada pundi sekarang sudah masuk ke dalam SLIK OJK dan sudah ada DC lapangan teman-teman ya, untuk wilayah Jakarta tetapi random. Lanjut lagi, ini ada Aeon, ada DC lapangannya benar tapi di wilayah Jabodetabek saja, kemudian masuk dalam SLIK OJK benar. Aku laku ada DC lapangan, ada hampir di seluruh wilayah Indonesia tetapi random ya, sedikit sekali yang datang, kalaupun datang hanya 1 atau 2 kali saja kemudian masuk ke dalam SLIK OJK. Kemudian Amanah tidak ada DC lapangannya, salah. Amanah ada DC lapangannya di wilayah Jabodetabek ya, kemudian Amanah masuk ke dalam SLIK OJK ya karena dia adalah pinjol syariah. Kemudian lagi Bantu Saku sudah mulai ada DC lapangan masih di wilayah Jakarta, berarti untuk wilayah lainnya masih random ataupun untuk di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu hampir tidak ada, tetapi ada sebagian yang menginformasikan dia masuk SLIK OJK untuk hutang besar ya, hutang besar. Kemudian kalau hutang kecil di bawah dari 1 juta hampir tidak masuk ke dalam SLIK OJK. Kemudian ini BAF, ada DC lapangan seluruh Indonesia dan masuk dalam SLIK OJK. BAF ini bukan pinjol ya, BAF ini sama kayak HCI, dia itu pinjaman multifinance. Kemudian Cairin ada DC lapangannya, kemudian tidak masuk ke dalam SLIK OJK-nya random, tergantung dari hutang pinjaman kalian. Ya, ini tidak semua bisa saya kategorikan ada atau tidak ada. Kemudian cash cepat memang belum ada DC lapangan dan juga belum masuk ke dalam SLIK OJK. Dana rupiah ada DC lapangannya teman-teman ya. Kemudian dana rupiah ada sebagian yang masuk ke dalam SLIK OJK. Untuk kategori masuk ke dalam SLIK OJK sama seperti yang lainnya, hutangnya di atas dari 1 juta. Kemudian isi cash tidak ada DC lapangan masuk ke dalam SLIK OJK, itu benar, belum ada DC lapangan. FIF HCI itu sama dengan BAF tadi, ada DC lapangan dan masuk ke dalam SLIK OJK. Kemudian lanjut lagi, itu ada Indodana, ada DC lapangan masuk ke dalam SLIK OJK, benar. Indosat tidak ada DC lapangan, tidak masuk dalam SLIK OJK, benar. Ivoji random tidak masuk dalam SLIK OJK. Untuk masuk SLIK OJK-nya perlu dicek berkala teman-teman ya, karena ada sebagian yang info sudah masuk ke dalam SLIK OJK untuk hutangnya yang kebetulan 10 juta ya. Kemudian Julo ada DC lapangan ya, masuk ke dalam SLIK OJK. Kemudian Kredinesia ada DC lapangan dan dia belum masuk ke dalam SLIK OJK. Kredit Pintar ada DC lapangan dan masuk SLIK OJK. Kredivo pun sama, ada DC lapangan masuk SLIK OJK. KTA Kilat, Monas, DC lapangannya tidak ada, kemudian tidak masuk dalam SLIK OJK, benar. Kemudian pinjam duit dan pinjam win-win atau pinjamin sekarang ya, itu benar, belum ada DC lapangan dan belum masuk ke dalam SLIK OJK. Pinjam yuk random dan tidak masuk ke dalam SLIK OJK. Pinjam yuk ini hanya di seputaran Surabaya ya, baru di sana saja. Jawa Timur selebihnya emang belum ada. Rupiah cepat sudah ada DC lapangan masuk ke dalam SLIK OJK, benar. Samir ada DC lapangan dan masuk dalam SLIK OJK teman-teman ya. Kemudian Shopee belum ada DC lapangan alias random dan dia masuk ke dalam SLIK OJK. Singa sudah ada DC lapangannya dan masuk ke dalam SLIK OJK. Uangmi ada DC lapangan saat ini ya, tetapi belum masuk ke dalam SLIK OJK. Uatas ada DC lapangannya dan masuk ke dalam SLIK OJK. Dan terakhir itu adalah Uku sejauh ini belum ada DC lapangannya dan belum masuk ke dalam SLIK OJK. Nah, itu update dari saya teman-teman ya. Pastikan sekali lagi kalau ini harus kalian benar-benar perhatikan, jangan ini dijadikan patokan karena
Patokan suatu DC datang ke tempat kalian itu adalah dilihat dari nilai berapa pinjaman kalian dan di mana tempat kalian tinggal. Biasanya DC itu akan lebih cepat datang ke daerah perkotaan ataupun daerah padat penduduk. Untuk wilayah pedesaan hampir jarang kecuali pinjol-pinjol besar seperti Kredivo, HCI, kemudian Akulaku, BAF, AFVF dan segala macamnya yang berkaitan dengan multifinance. Gitu ya teman-teman ya. Itu dia teman-teman ya, sepengetahuan saya seperti itu. Sejauh ini saya informasikan belum semuanya masuk ke dalam slik OJK. Kalaupun sudah ada, pastinya hutang-hutang itu yang di atas 2 juta. Sejak diumumkannya bahwa per 31 Juli pinjol semuanya masuk ke dalam slik OJK, ada beberapa informasi teman-teman yang mengatakan bahwa hutangnya nggak masuk ke dalam slik OJK. Sementara ada lagi yang menginformasikan hutangnya masuk ke dalam slik OJK. Berarti sejauh ini yang bisa kita hitung adalah yang nilainya besar. Ya, dalam kategori 1 ataupun 2 juta ke atas itu akan masuk ke dalam slik OJK. Tetapi belum semua pinjol menyatakan seperti itu. Ya, jadi ada baiknya sebelum kalian mau melakukan apapun, contoh mau KPR, mau pinjam uang ataupun mau KUR, baiknya kalian cek dulu slik OJK. Kalau sulit, kalian bisa mendatangi kantor OJK terdekat di tempat kalian, biasanya 1 atau 2 hari langsung bisa diakses. Dan ingat, kalau kalian cek ternyata ada hutang nyangkut bukan milik kalian, langsung segera dikoreksi agar hutang tersebut tidak menjadi milik kalian. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari Jumat berkah ini. Saya doakan kita semuanya berkah, rezeki kita berkah, usia kita berkah, dan apapun yang kita lakukan pada hari ini kita diberikan kemudahan dan keselamatan baik dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, itu dia dari saya. Kira-kira saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.